Waktu menunjukkan pukul 10.30. Ternyata sesuai dengan rundown kita selesai di jam 12.15 sebelum zuhur. Ini masih ada 1 jam 45 menit lagi. Jadi kata sambutan ini sepertinya akan panjang. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang memberikan rezeki kepada kita yang tak terhingga. Mulai dari bangun sampai kita tidur, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus selalu mensyukuri semua apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita hitung nikmat-nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai dengan apa yang beliau contohkan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi pengikut beliau, pengikut yang sejati, pengikut yang benar-benar mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Raudatul Jannah, Abang Abdullah Fatoni AMD, walaupun usianya masih di bawah Ana, sekitar 3 tahun, kami panggil Abang aja. Karena di sini beliau adalah Rais kita ya, pemimpin kita di yayasan ini. Kemudian juga yang kami hormati pengurus yayasan Abang Haji Lodi Raharja. Ini memang benar-benar kakak ya, abang ya, di atas kita yang paling senior ya. Kemudian ada Abang Rio Hamad Hatta. Mana ini orangnya? Duduk depan. Ya, Abang Rio Hamad Hatta sebagai sekretaris Yayasan Raudatul Jannah. Ada juga Abang Aman Sutarman sebagai bendahara yang berhalangan hadir. Kemudian organ yayasan ada Abang Wendy, Muhammad Wendy, Abu Zaidan. Ada Muhammad Wendy? Keluar. Anak absen satu-satu ya. Kemudian ada Abi Arif. Nah, Abi Arif juga, mana Abi Arif? Oh, Abi Arif ya ada tadi ya. Abi Arif dan kakek ya, kakek Farul Rozi Aziz Azwan sebagai pembina yayasan yang qadarullah beliau mungkin agak sulit ya untuk naik ke lantai 2. Beliau mendoakan supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga ada Bunda Rama ya, Rama Septiani yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian juga kepada Abi dan Umi, wali murid dari kelas 6 Angkatan 4 SDT Raudatul Jannah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa untuk para tenaga pengajar, kepala sekolah SDT Raudatul Jannah, kemudian kepala TKIT Raudatul Jannah, Abi dan Umi, semua pengajar di SDT Raudatul Jannah dan TKIT Raudatul Jannah, dan juga untuk para tamu undangan dari Raudah Boarding School, kemudian dari SMPIT Raudatul Jannah ada Abi Hengki Turnado SPD, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Banyak panjang ya yang harus di list nih nama-namanya ya. Insya Allah mudah-mudahan semua. Dan yang kami banggakan adalah anak-anak siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikannya di SDT Raudatul Jannah yang berbahagia. Ada sejumlah
33 siswa di kelompok belajar di SDIT Raudatul Jannah. Kembali mengingat masa-masa berdirinya Yayasan Raudatul Jannah. Tadi Anda sudah bilang agak panjang, nggak apa-apa ya, Abi dan Umi ya. Kembali mengingat sejarah berdirinya Yayasan Raudatul Jannah di tahun 2016. Pada masa itu tidak terpikirkan, ya tidak terbetik sama sekali sampai sejauh ini. Ya Bapak dan Ibu hadirin semuanya, rencana kami pada waktu itu atau ide kami orang 7 atau orang 8 itu hanya ingin berkontribusi di dunia dakwah dan dunia pendidikan ya. Tidak sampai sejauh ini bisa pada posisi atau pada titik sekarang ini. Namun ini adalah semua atas karunia Allah, atas takdir Allah. Kita harus mengembalikan semuanya ini bukan karena kehebatan satu orang atau kehebatan seseorang. Ini adalah semuanya atas izin dari Allah Jalla Jalaluhu. Ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang telah Allah takdirkan, apapun yang telah Allah gariskan itu akan berlaku, akan terjadi pada umatnya sesuai dengan apa yang tertulis atau tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita niatkan semua apa yang telah kita lakukan ini adalah untuk menolong agama Allah. Karena barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. In tansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, Yayasan Raudatul Jannah ini bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan kebaikan kepada umat semuanya, khususnya di kota Lubuk Linggau dalam mencerdaskan dan dalam rangka mencerdaskan dan mengikis krisis tauhid yang ada di masyarakat kita melalui dakwah yang telah kita sama-sama rasakan selama ini, kemudian melalui lembaga pendidikan yang sama-sama kita terima atau sama-sama kita jalani pada saat ini. Mudah-mudahan semua ini semata-mata diniatkan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah sebagai jariah kita kelak di yaumul hisab. Abi dan Umi semuanya, SDIT Raudatul Jannah, sebuah lembaga yang telah meluluskan atau mewisuda kurang sebanyak 4 angkatan. Angkatan 2024, tahun ajaran 2023-2024 adalah angkatan keempat. Sebuah SDIT yang kalau orang-orang masyarakat mengenalnya ini karena setiap hari kita dengar lantunan Al-Quran ya di masjid atau di sekolah-sekolah kita ya. Setiap hari kita mendengarkan lantunan, Anda mau nangis, lantunan Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pegangan kita, merupakan petunjuk bagi kita dalam menjalankan agama ini. Sehingga kami berharap sekali Ananda semuanya ya, tidak hanya sebatas di sekolah. Dengar anak-anak yang banin, yang banat, ingat ya, Al-Quran tidak hanya sebatas ini saja. Nanti setelah lulus, melanjutkan pendidikan sudah tidak lagi seperti biasa. Pagi-pagi rojaah, kemudian sore hari kita merojaah lagi, pada malam hari kita baca Quran. Ya, Ananda semuanya, terutama Ananda yang melanjutkan di sekolah-sekolah umum. Ingat Ananda semuanya, sekolah umum dan sekolah agama bukan jaminan ya bagi kita untuk terus mencintai Al-Quran. Walaupun kita kelak bersekolah di sekolah umum, jika sudah ada cinta tersebut di dalam hati kita semuanya kepada Al-Quran, insya Allah kita akan haus, kita akan terus belajar dan terus menghafal Al-Quran ini. Ada anak-anak yang sudah 5 juz, boleh angkat tangan. Siapa yang sudah 5 juz? Ada? Banin? Banat? Banin ada? 5 juz? Belum ya? Ya. Kita harapkan ya, yang sudah 5 juz juga ya, yang belum juga kita harapkan ini ditingkatkan lagi, ditambah lagi hafalannya ya, terutama yang sudah lulus di pondok pesantren ya. Abi punya data ini ya, Abi punya data beberapa
anak-anak kita yang diterima di pondok pesantren, baik di Pulau Jawa atau di Sumatera ini ya. Di antaranya ada di Imam Bukhari Solo ya. Kemudian ada di Binbas Yogyakarta. Kemudian dia ada di Al Irsyad Tengaran ya. Ini hebat-hebat Bi ya. Sekolahnya ya, jauh-jauh ya. Nanti itu paling bawah. Kita yang jauh-jauh dulu. Kemudian ada di Al-Matuk ya, Sukabumi. Ada juga di Imam Syatibi ya, di Cilengsi ya. Ada di Gontor ya. Ada di Gontor, ada di Ummahatul Mukminin ya. Ada di Ummahatul Mukminin. Jauh-jauh nih. Anak-anak masih usia 12-13 tahun udah harus jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ini beban juga ya bagi anak tentunya ya. Karena anak sudah mengalaminya ya, sangat berat sekali untuk menuntut ilmu, tapi ini untuk menuntut ilmu ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan juga ada pondok-pondok lainnya di Sumatera yang tidak kita lupakan ya. Di antaranya ada di Umu Warokoh ya, ada di Umu Warokoh di Provinsi Bengkulu. Kemudian ada juga yang di Pekanbaru ya, ada di Pekanbaru ya, ada yang di Pekanbaru kalau nggak salah. Dan yang tidak kita lupakan juga nih, sekolah yang baru ya, ada di Raudhah Boarding School. Ya, berapa nih yang laki-laki, yang banin? Siapa yang di RBS? Coba angkat tangan. Di sini ada pengurus dari RBS nih ya. Ada ya? Insyaallah. Raudhah Boarding School. Dan the least but not least, ini ada RJBS. Ya. Ya. Mana RJBS? Yang masuk RJBS boleh? Ada 5 anak ya. RJBS Raudhatul Jannah Boarding School ya. Abi dan Umi ya. Ini merupakan sebuah pilihan bagi Abi Umi yang kangen terus sama anaknya. Yang tidak bisa pisah jauh, tidak bisa LDR sama anaknya. Long distance relationship ya, LDR ya. Soalnya kalau harus pisah luar provinsi atau luar pulau itu berat Bi. Sangat berat sekali ya. Terutama anak-anak banat ya. Maka Yayasan Raudhatul Jannah membuat sebuah solusi bagi Abi dan Umi yang selalu kangen sama anaknya ya, tapi tidak membuat anak-anak menjadi cengeng ya, atau mau dekat sama orang tua terus ya. Kita tetap sesuai dengan peraturan. Maka sejak tahun 2022 itu sudah ada angkatan pertama Raudhatul Jannah Boarding School ya. Jumlah orang ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Allah mudahkan kita untuk terus mengembangkan yayasan kita ini, lembaga pendidikan ini untuk terus berkembang. Bila perlu sampai ke tingkat perguruan tinggi ya. Kami minta doanya ya kepada Abi dan Umi semuanya, Ananda semuanya ya, yang banin dan yang banat. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini dapat terwujud ya. Nah kemudian SDIT Raudhatul Jannah, ada juga yang bilang di SD rasa pesantren, SD rasa pondok ya. Setuju nggak Abi dan Umi kalau SDIT Raudhatul Jannah disebut SDIT rasa pondok pesantren? Memang tidak ada boarding ya, belum ada nginep ya. Namun kalau kita lihat kurikulum, kita melihat kegiatan-kegiatan, aktivitas ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, Abi dan Umi ini sangat identik sekali dengan pondok pesantren ya. Cuman bedanya kita tidak boarding ya, tidak menginap di sekolah ya. Jadi kalau di pondok pesantren kita belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar hadis ya. Apalagi belajar fikih. Itu kita dapatkan di sekolah kita ya, di SDIT Raudhatul Jannah ya. Mungkin di sekolah umum itu tidak bisa kita menemukan kurikulum seperti ini ya. Jadi kita tidak marah atau setuju lah ya kalau dibilang SDIT Raudhatul Jannah ini SDIT rasa pondok pesantren. Apalagi setiap hari kita dengar ayat-ayat Al-Quran, pagi hari Abi Arif ya mengajarkan nada-nada Al-Quran dengan nada yang mungkin inilah yang membuat anak-anak lebih cepat mendengar ya. Kami pernah berbincang dengan Abi Arif dulu, kita namakan ini metode tasmi wa takrir. Benar nggak Abi Arif ya?
Jadi sebuah metode yang Abi Arif rancang ya untuk memudahkan Ananda mendengar dan mengulang kembali, takrir ya, mengucapkan kembali apa yang terdengar tersebut ya. Jadi kalau metode mengajar Al-Quran ini tidak dibuat variasi atau tidak